Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anakku sekalian kabarnya? Semoga sehat-sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita dapat beraktivitas sehari-hari sebagaimana biasa. Kali ini kita ketemu lagi dalam materi pendidikan agama Islam di bab pertama, di mana kemarin pada pertemuan yang dahulu Bapak sudah membacakan ayat-ayatnya, dan kalian juga tugas untuk mengidentifikasi tajwidnya. Kali ini kita akan masuk ke dalam kajian tentang hadisnya, hadis tentang taat, tentang ketaatan. Dengarkan baik-baik, Bapak akan memulai membahas tentang hadis yang berkaitan dengan taat. Sudah tahu kan kalian apa itu taat, tunduk dan patuh terhadap aturan. Taat itu ada 3, taat kepada Allah, taat kepada Rasul berdasarkan ayat yang kemarin kita bahas, dan taat kepada pemimpin atau ulil amri. Hari ini kita bertemu untuk membahas hadisnya. Dengarkan baik-baik. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man ata'ani faqad ata'a Allah, wa may ya'sini faqad asallah, wa may yuti'il amira faqad ata'ani, wa may ya'sil amira faqad asani. Bapak ulang ya. An Abi Hurairah radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man ata'ani faqad ata'a Allah, wa man ya'sini faqad asallah, wa man yuti'il amira faqad ata'ani, wa man ya'sil amira faqad asani. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Sekarang makna kosakatanya. An Abi Hurairah itu artinya dari Abi Hurairah atau Abu Hurairah. Anin Nabiyyi, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala ini kalau buat kita manusia biasa berkata, sementara kalau buat Nabi itu bersabda. Sementara qala kalau buat Allah itu berfirman. Jadi kalau qala Allah itu artinya firman Allah. Qala Nabi berarti sabda Nabi. Kalau buat kita manusia biasa artinya berkata. Qala berkata, Nabi bersabda, Allah berfirman. Jadi qala itu memiliki arti disesuaikan dengan siapa yang mengeluarkannya. Kalau Allah berarti berfirman, kalau Nabi berarti bersabda, kalau kita berarti berkata. Nggak bisa manusia bersabda, apalagi manusia berfirman, tidak bisa. Haknya Allah berfirman, haknya Nabi bersabda, kita berkata. Kemudian al-ta'a artinya taat. Ya'sini durhaka kepadaku. Ya'si itu, aso itu maksiat. Maksiat itu artinya perbuatan durhaka. Jadi artinya durhaka kepadaku. Aso ya durhaka. Man siapa saja. Man itu buat orang ya. Barang siapa. Man itu isim mausul artinya orang. Atau ani taat kepadaku. Yuti'i yang menaati. Al-amira pemimpin atau penguasa. Nah, terjemahan secara lengkapnya hadis itu sebagai berikut. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa menaatiku, sungguh dia telah menaati Allah. Dan barang siapa bermaksiat kepadaku, maka dia telah bermaksiat kepada Allah. Dan barang siapa menaati seorang pemimpin, sungguh dia telah menaatiku. Dan siapa
yang bermaksiat kepada seorang pemimpin, maka dia telah bermaksiat kepadaku. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Artinya jelas sekali di sini dikatakan bahwa barang siapa taat kepada Allah Rasul berarti taat kepada Allah. Barang siapa taat kepada pemimpin berarti dia menaati Rasulullah. Begitu juga kalau dia bermaksiat kepada Nabi, maka pada dasarnya bermaksiat kepada Allah. Kalau melawan pemimpin, pada dasarnya dia juga tidak taat kepada Rasulullah. Artinya perintahnya taat kepada Allah, taat kepada Rasul, dan taat kepada pemimpin. Ini sejalan dengan ayat yang pada pertemuan kemarin sudah Bapak baca ya, tentang ketaatan. Taat kepada Allah, taat kepada Rasul, dan taat kepada pemimpin. Jadi kalau kepada Allah sudah mutlak, kepada Rasulullah sudah mutlak, kita harus taat. Sami'na wa ata'na. Tidak boleh ada kata-kata kenapa. Tidak boleh ada kata-kata malas. Tidak boleh ada kata-kata menolak ketentuan yang ditetapkan oleh syariat ya, baik dari Allah maupun dari Rasulullah. Kalau kepada pemimpin ya ada batasannya ya, di mana kita harus taat, di mana kita tidak harus taat. Tapi walaupun demikian tetap kita tidak taat itu hanya dalam aturannya, tapi tidak boleh melawan kepada pemimpin. Ini ajaran Islam. Gitu. Kenapa? Karena pemimpin itu dipilih ya, karena kesepakatan kita bersama, bagaimanapun itu keadaannya. Tapi kalau peraturannya ya, boleh juga kita tidak mentaati asal ya, aturannya itu tidak sesuai dengan ya, yang di atasnya apa itu syariat Allah dan syariat Nabi Muhammad SAW. Jadi dijelaskan bahwa batasan taat kepada ulil amri atau pemimpin itu, yang pertama taat kepada pemimpin selama tidak memerintahkan berbuat maksiat. Jadi kita harus taat kepada pemimpin sami'na wa ata'na ketika aturan-aturannya dan perintahnya tidak menjerumuskan kita atau mengajak kita untuk berbuat maksiat. Yang kedua, ya, batasannya nih ya. Taat kepada pemimpin meskipun tidak memenuhi hak rakyat. Jadi harus dibedakan ya. Taatnya itu ya ada kalanya ya seorang pemimpin banyak menuntut hak-haknya ya sebagai pemimpin. Sementara hak rakyat justru sering diabaikan. Jika hal tersebut terjadi, itulah sisi kelemahan pemimpin. Karena ia juga manusia sebagaimana juga rakyatnya. Hanya saja ia dipilih untuk memegang amanah. Dalam keadaan seperti ini, nah itu yang seperti Bapak bilang tadi, rakyat tetap harus taat kepadanya. Selagi perintahnya ya, secara nyata tidak bertentangan dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ketaatan rakyat dan sikap pribadi pemimpin adalah dua hal yang berbeda. Anak-anakku sekalian, contoh taat kepada pemimpin sekarang. Contoh pertama, sikap kita bagaimana ya, contohnya di sekolah. Setiap lembaga pendidikan, SD, SMP, SMK atau SMA mempunyai aturan tersendiri. Meskipun memiliki kesamaan jenjang dan berada dalam suatu daerah, harus disadari bersama bahwa aturan itu dibuat untuk kemaslahatan bersama. Jadi kita harus menuruti aturan-aturan di mana kita berada. Contohnya di sekolah, ya. Disiplinnya, seragamnya, jam masuknya, semuanya lah aturan-aturan sekolah yang harus ditaati oleh kalian ya, sebagai siswa. Tidak bisa kalian untuk semaunya. Semua ada aturannya. Yang kedua,
Contohnya dalam pemerintahan, ya, saat pilkada atau pemilu. Ketika yang kita pilih itu tidak jadi, ya, maka ya karena ada aturan, ya, kita harus tetap mengikuti aturan, bahwa bukan berarti kita harus melawan, tetapi kita harus mematuhi bahwa itulah kesepakatan yang terjadi, bahwa pilihan kita memang tidak dipilih oleh mayoritas masyarakat. Meskipun ya nanti kebijakannya banyak bertentangan, ya kita harus mengingatkan. Boleh mengkritik, boleh, ya, dengan benar dan santun. Kritikan itu dengan benar dan santun. Ya, kalau memang ternyata tidak sesuai untuk tahun yang akan datang, ya kita tidak perlu pilih lagi untuk jadi pemimpin. Yang ketiga, contohnya rambu-rambu lalu lintas, ya, itu dibuat untuk seluruh pengguna jalan demi kepentingan dan keselamatan bersama. Waktunya merah, ya berhenti, waktunya hijau, ya jalan, terus menggunakan helm, ya semualah aturan-aturan rambu-rambu atau aturan-aturan lalu lintas itu untuk kita taati. Ini yang buat siapa? Yang buat adalah pemerintah, ya, bukan Allah atau Rasulullah. Makanya ya, kita hidup di Indonesia ini harus mengikuti aturan-aturan yang ada di Indonesia. Jadi tidak bisa kita untuk melawan peraturan itu. Ikuti aturan yang dibuat oleh pemerintah. Ya, contohnya rambu-rambu lalu lintas itu kan harus kita ikuti. Demikian untuk pertemuan kali ini tentang hadisnya, ya, tentang ketaatan. Jadi bentuknya ada taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah yang tidak bisa ditawar-tawar, kemudian taat kepada pemimpin atau ulil amri pemimpin. Kesimpulannya atau ikhtisarnya, ya, taat adalah mematuhi segala aturan dengan penuh kesadaran. Kemudian wajib bersikap taat dan patuh kepada perintah Allah dan Rasul. Wajib, tidak bisa tidak. Sholat, ya sholat, puasa, ya puasa. Tidak boleh ditawar-tawar. Kemudian kita yakin bahwa perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti mengandung kemaslahatan, kebaikan buat kita. Kenapa kita disuruh sholat? Mesti ada kemaslahatan, ada kemanfaatan yang buat kita. Dan yakinlah bahwa segala hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu pasti mengandung mudarat atau mengandung mafsadat, bahaya buat kita. Yang selanjutnya, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah SAW utusannya itu bersifat mutlak, tidak bisa ditawar-tawar. Tidak bisa ditawar-tawar, juga tidak bisa dipilih-pilih. Yang selanjutnya, ketaatan kepada ulil amri bersifat terbatas. Maksudnya, ya, selama perintahnya sejalan dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya, maka kita harus mentaatinya. Apabila aturannya bertentangan dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya, maka aturan itu tidak wajib ditaati. Maksudnya aturan dari pemerintah, ya, bila bertentangan dengan Allah dan Rasulnya. Jadi yang selanjutnya, ketaatan kepada Allah, ketaatan kepada Rasul, dan ketaatan kepada ulil amri ini saling berkait, ya. Jika seseorang mendurhakai atau tidak mentaati perintah ulil amri, berarti ia juga telah mendurhakai Allah dan Rasulnya. Jadi saling terkait, tidak bisa hanya taat kepada Allah dan Rasulnya saja, tapi juga harus kepada pemerintah di mana kita berdiam di satu negara. Contohnya di Indonesia, kita harus mematuhi aturan-aturan pemerintah. Yang terakhir,
Jika ada persoalan yang tidak ditemukan titik temu, maka tetap merujuk kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni Al-Qur'an dan Rasul, yakni hadis serta ijtihad para ulama. Ya. Tidak bisa kita keluar dari itu. Bila ada persoalan yang tidak bisa dipecahkan dengan musyawarah, maka harus dikembalikan kepada Allah dan Rasulnya melalui bimbingan para ulama. Demikian pertemuan kita kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya di bab pertama. Untuk selanjutnya, tugas di bab pertama ini yaitu mengerjakan ini yang B, ya, penilaian pengetahuan atau kognitif. Mohon maaf kalau yang tidak punya bukunya, silakan dicari temennya yang punya. Kamu lihat apa pertanyaannya, nanti kamu bikin jawabannya di buku kalian, ya, buku catatan kalian. Seperti tugas yang kemarin juga nanti akan Bapak tanya, kalian buat atau tidak. Nah, itu nanti akan Bapak nilai ketika Bapak memerlukan penilaian. Yang dua Romawinya ya juga dikerjakan. Isilah soal-soal di bawah ini dengan jawaban yang singkat dan benar. Itu juga harus kalian kerjakan sebagai tugas dari Bapak, ya. Yang belum punya, sekali lagi, yang belum punya buku paketnya, silakan temannya bertanya kepada temannya yang punya. Atau kalau mau beli ya lebih bagus. Jadi kamu tidak susah. Tapi kalau belum punya ya silakan bertanya kepada temannya. Demikian pertemuan kita kali ini, ya, mudah-mudahan kalian bisa memahaminya tentang ketaatan, ya. Insya Allah kita ketemu lagi pada bab yang kedua di minggu yang akan datang. Kalau ada hal-hal yang perlu ditanyakan, silakan kalian bertanya di Edmodo, ya. Kalian tanya, Pak, saya bertanya tentang ini ya, silakan. Demikian dari Bapak. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.